Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zildan Tripuspita dengan NIM 2004070416. Di sini saya akan menjelaskan tentang resolusi konflik agraria yang berfokus pada penyelesaian konflik melalui negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang perbedaan pandangan atas isu-isu tertentu dan berusaha mencapai suatu kesepakatan isu-isu tersebut melalui komunikasi. Dapat juga dikatakan bahwa negosiasi adalah suatu proses di mana para pihak yang berpartisipasi di dalamnya melibatkan diri dalam komunikasi bolak-balik dalam usaha menyesuaikan perbedaan menuju titik persamaan. Pada dasarnya ada dua pendekatan strategi bernegosiasi, yaitu pendekatan berbasis posisi atau positional based negotiation dan pendekatan berbasis kepentingan atau interest based negotiation. Interest based negotiation. Kedua pendekatan tersebut memiliki karakter negosiasi berbeda. Negosiasi berbasis posisi mengedepankan prinsip menang kalah, sedangkan negosiasi berbasis kepentingan mengedepankan prinsip menang-menang. Merujuk kepada 7 elemen penting dalam negosiasi berprinsip yang ditawarkan oleh Fisher-Urey pada tahun 1981, tahapan-tahapan negosiasi berbasis kepentingan tersebut juga strategi negosiasi integratif meliputi yang pertama, mengidentifikasi kepentingan atau interest. Langkah pertama dalam negosiasi berprinsip adalah mengidentifikasi kepentingan para pihak dalam isu-isu yang dipermasalahkan dan tidak berurusan dengan posisi para pihak yang bernegosiasi. Pembedaan ini penting dalam pendekatan negosiasi integratif. Negosiasi berbasis posisi mewakili pendirian dan tujuan pihak yang bernegosiasi yang fokus pada tawar-menawar distributif. Kepentingan Anda untuk Anda, kepentingan saya untuk saya. Sedangkan pendekatan integratif menyatakan bahwa agar negosiasi berjalan efektif, maka negosiator harus mengedepankan kepentingan mendasar yang diterima oleh para pihak. Dengan demikian, negosiator dapat menegosiasikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama dengan cara lebih kreatif, lebih saling memahami, dan lebih fleksibel. Mengidentifikasi kepentingan barangkali lebih sulit, kadang tidak mudah diucapkan atau tersembunyi di balik tuntunan atau tawaran yang diajukan, dibanding mengidentifikasi posisi para pihak. Selanjutnya, yang kedua, melibatkan para pihak. Unsur lain strategi integratif melibatkan para pihak. Pihak-pihak berselisih, konflik atau sengketa seringkali lupa bahwa ada pihak lain memiliki ciri-ciri atau kelemahan manusiawi yang seperti mereka, yaitu emosi, potensial kesalahpahaman, dan asumsi yang keliru. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu memisahkan orang dari masalah. Ini berarti menemukan cara untuk memecahkan masalah tanpa terganggu oleh unsur-unsur pribadi dan mencapai kesepakatan dengan tetap menjaga hubungan baik. Semakin baik hubungan, semakin banyak kerjasama yang didapat masing-masing pihak. Semakin banyak informasi, semakin dapat dibagi. Semakin tinggi prospek untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mempersiapkan alternatif terbaik. Untuk menetapkan tujuan yang realistis, negosiator harus memulai dengan mempertimbangkan beberapa pertanyaan kunci akan keberadaan di mana posisi para pihak jika tidak kesepakatan yang dicapai. Solusi alternatif
apa yang tersedia yang sesuai dengan tujuan negosiasi Anda jika pihak lawan belum mau bekerja sama? Fisher dan Uri tahun 1981 berpendapat bahwa sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mengetahui konsep alternatif terbaik menuju negosiasi kesepakatan atau best alternative to negotiated agreement, baik sebelum dan sepanjang tahap negosiasi. Batna menyediakan negosiator dengan ukuran fleksibilitas untuk mencapai kesepakatan pada akhirnya. Yang keempat, mengidentifikasi pilihan-pilihan. Begitu para pihak memulai membangun hubungan dan bertukar informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai kepentingan masing-masing, para pihak kemudian harus memikirkan pilihan-pilihan solusi. Dalam negosiasi integratif, opsi merupakan cara yang mungkin untuk memenuhi sebanyak mungkin kepentingan kedua belah pihak. Seperti cerita tersebut, jeruk di atas mengungkapkan ketika dua orang atau dua perusahaan atau dua negara dikunci dalam solusi atau pola pikir kebiasaan. Mereka dengan mudah menjadi buta terhadap kemungkinan yang mungkin dipikirkan oleh cara berpikir kreatif. Yang kelima, menggunakan ukuran kriteria. Ketika negosiasi berbasis posisi, biasanya negosiator menciptakan situasi yang dimana satu pihak yang harus mengakui klaimnya agar perundingan berhasil. Padahal sebenarnya dengan cara demikian kedua belah pihak mengunci posisi masing-masing dan sulit menemukan solusi. Dalam pendekatan negosiasi berbasis kepentingan, menyetujui kriteria bersama saat memecahkan suatu masalah akan mendorong para pihak kepada suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Bagaimana menentukan kriteria bersama itu? Salah satu caranya dengan menentukan kriteria yang tidak didasari oleh kehendak salah satu pihak atau dengan mencari kriteria-kriteria standar dan wajar yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang keenam adalah komitmen. Perdamaian hanya akan bertambah lama apabila para pihak yang menyepakatinya memiliki komitmen. Tentu saja, mereka yang gagal berkomitmen akan kehilangan integritas mereka. Tidak ada pihak yang dalam negosiasi yang secara sengaja menciptakan komitmen yang tidak ingin mereka hormati. Fisher dan Ertel tahun 1995 berpendapat bahwa selama proses negosiasi, para pihak harus memikirkan dengan hati-hati jenis komitmen yang harus mereka siapkan. Apakah mereka mampu menghormati para pihak lain? Seberapa luas komitmen seharusnya? Kapan masing-masing pihak diharapkan menepati janjinya? Salah satu cara untuk membangun kepercayaan adalah dengan menciptakan struktur komitmen yang dapat diimplementasikan secara bertahap. Para pihak mungkin lebih bersedia untuk membuat kesepakatan dengan lawan bila ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa masing-masing pihak menghormati komitmen. Yang ketujuh adalah komunikasi. Negosiasi hanya dapat dilakukan melalui komunikasi. Fisher dan Uri berpendapat bahwa situasi merasa didengarkan merupakan kepentingan utama kedua belah pihak dalam sebuah negosiasi. Komunikasi yang baik dapat mengubah sikap, mencegah atau mengatasi kebuntuan dan kesalahpahaman, dan membantu memperbaiki hubungan para pihak dalam bernegosiasi. Selain itu, kemampuan komunikasi juga baik sangat penting untuk meyakinkan Anda dalam menyampaikan pesan dan benar-benar memahami pesan tersebut. Wondlerson tahun 2006. Dalam pendekatan negosiasi integratif, menekankan
pentingnya berbagai informasi sebagai sarana untuk mengungkapkan kepentingan dan membantu pihak-pihak untuk mengeksplorasi masalah. Namun, para perundingan sering terlambat dan peran mereka karena kesalahan komunikasi yang umum atau inefisiensi. Misalnya, para pihak-pihak dapat berkonsentrasi hanya pada tanggapan mereka sendiri dan lupa untuk mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata atau kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.